Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait membahas untuk Kepmen 495, yaitu sesuai dengan pekerjaan untuk para pengawas. Nah, saya ambil yang paling tinggi yaitu pengawas utama. Nanti pengawas madya, pengawas muda itu dikurangi gitu ya. Nanti pekerjaan-pekerjaan yang dikurangi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau dengan adanya kemarin di tahun 2024 di awal kita sudah ditetapkan bahwa tugas pengawas adalah sesuai dengan Perdijen 4831. Sekarang berubah. Jadi 2025 dipastikan nanti Bapak Ibu harus ya, karena sudah ada ketetapannya yaitu di Kepmen 495 ya. Nah, ini artinya merupakan juknis dari Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Ini juknisnya sekarang sudah muncul yaitu berupa keputusan menteri. Yang pertama, bahwa utamanya pekerjaan kita itu ada fungsi sebagai pengawasan yang dulu ada dulu, tapi di 4831 kan hanya pembimbingan ya. Kemudian yang kedua adalah pembimbingan, fungsi pembimbingan, kemudian pengembangan kompetensi guru yang sempat hilang di 4831, dan kemudian sekarang di pengembangan koprofesional berkelanjutan atau PKB. Ini juga sekarang muncul lagi ya dari teman. Ada 4 yang jadi RHK Bapak Ibu di 2025 nanti ya. Begitu. Jadi untuk yang di pengawasan, karena pengawasan ini menjadi kembali sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 kemarin, apa saja yang harus dilakukan. Tapi ini sudah disesuaikan dengan Perdijen 4831 ya. Yang pertama, melakukan pengawasan melalui perencanaan pendampingan yang berisi pilihan strategi dan metode pendampingan berdasarkan komitmen perubahan. Ya, strategi itu ada lumayan banyak ya, ada 6 ya. Ada 6 nanti yang akan dilakukan. Jadi kita harus melakukan dari perencanaan dulu tentang komitmen perubahan dari kepala sekolah dulu, baru kita bisa tahu strategi apa yang akan kita gunakan. Itu yang pertama, tugas yang di pengawasan. Melakukan pengawasan, tapi melalui itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengomunikasikan rekomendasi perencanaan pendampingan kepala sekolah, pendampingan sekolah dampingan kepada Dinas Pendidikan. Jadi, mengkomunikasikan ya rekomendasi kepada dinas bahwa ada sekolah ini seperti apa, nanti Bapak Ibu harus bisa tahu memberikan rekomendasi yang benar sesuai dengan yang panduan yang jelas sudah pasti ada itu 4831 ya. Kemudian melakukan pengawasan melalui pendampingan kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran sekolah berdasarkan karakteristik sekolah dan daerah. Nah, dalam ini sebelumnya kita menggunakan rapot pendidikan. Apakah nanti masih menggunakan rapot pendidikan atau berdasarkan evaluasi diri sekolah? Tentunya ini kita akan menunggu, tapi sampai hari ini belum ada perubahan bahwa untuk penyusunan RKT maka masih berdasarkan rapot pendidikan. Kecuali besok ada pengumuman terkait ada peraturan baru bahwa dalam penyusunan program berdasarkan evaluasi diri sekolah, misal. Nah, maka ngikutin itu. Kemudian mengkomunikasikan rekomendasi hasil pendampingan rencana sekolah dampingan kepada dinas. Kembali lagi ya, terkait dengan rekomendasi apa yang harus direkomendasikan kepada dinas terkait dari sekolah binaan Bapak Ibu. Kemudian membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah dampingan sesuai dengan penugasan dari kepala dinas. Artinya kita kalau menjadi tim kerja, kita akan melakukan penilaian kinerja yang selama ini kita melakukan di PMM. Apakah di depan masih dengan PMM atau sudah langsung dengan e-kinerja? Kita nunggu informasi yang berikutnya. Dengan adanya Pak Menteri baru, kita belum tahu persisnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dengan perubahan-perubahan ini. Kemudian yang berikutnya fungsi pembimbingan. Nah ini Bapak Ibu, yaitu melakukan pembimbingan kepada kepala sekolah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekolah ya, sekolah dampingan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kepala sekolah melalui diskusi berkala dan pemberian umpan balik. Nah, ini juga ada di 4831. Jadi diskusi berkala terkait hal ini. Artinya Bapak Ibu akan mendampingi pelaksanaan programnya kepala sekolah. Kalau tadi mendampingi penyusunan programnya. Bagaimana menyusun programnya sesuai dengan rapot pendidikan dan 8 standar. Setelah itu Bapak Ibu akan mendampingi pelaksanaannya setiap bulan apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Maka ingat, pengawas wajib tahu program sekolah itu apa,
dan kapan dilakukannya, ya, seperti itu. Kemudian melakukan pembimbingan kepada kepala sekolah menggunakan metode dampingan. Kalau metode itu ada training, mentoring, ya, kemudian coaching, facilitating, ya, gitu, seperti itu. Itu yang akan digunakan oleh pengawas. Nah, nanti sesuaikan dengan hasil temuan-temuan Bapak Ibu pada dari awal, ya, komitmen perubahan dari kepala sekolah. Kemudian mengkomunikasikan hasil pencapaian program dan rekomendasi bimbingan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan. Kembali lagi, pokoknya disampaikan ke dinas ini bahwa sekolah ini seperti ini, kurangnya ini, yang perlu ditingkatkan ini, itu disampaikan. Rekomendasinya sekolah ini harus seperti apa, itu dibuat sebuah rekomendasi. Kemudian fungsi pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ini sempat hilang di 4831 karena adanya Permendikbud nomor 25 tahun 2024 yang menggali lagi dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018, muncul lagi bahwa ke pengawas itu tidak hanya ke kepala sekolah, perlu pendampingan kepada guru. Nah, sekarang kembali lagi pendampingan pada guru. Kemarin sempat sedikit agak hilang begitu, ya, seperti itu. Nah, pendampingan pada guru dan teknik di sini menerapkan metode pendampingan dalam melakukan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan permintaan kepala sekolah. Tentunya berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi melalui supervisi ataupun observasi kelas. Sehingga kita tahu guru ini endingnya dalam pembelajaran bisa pembelajaran berpusat pada siswa. Sehingga siswa bisa belajar dengan baik. Itu endingnya. Nah, untuk bisa mencapai itu apa yang kurang dari guru? Itulah tugas pengawas untuk mendampingi melalui pelatihan atau melalui diskusi atau melalui apa sehingga guru ini bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan hasil yang baik. Itu yang diharapkan. Kemudian mengkomunikasikan capaian rekomendasi kepada kepala dinas, ya. Kemudian yang terakhir tugas kepala pengawas adalah yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, ya, bukan PKB partai tapi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pertama melakukan refleksi. Apa sih yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan? Apa yang sudah saya bisa dan apa yang belum bisa? Kalau belum bisa berarti kan perlu pengembangan diri, ya. Dikembangkan dirinya, ya, bukan dikembangkan terus badannya berkembang, bukan, ya. Oke, kemudian untuk mengikuti diantaranya untuk pengembangan diri itu mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pengawas, bisa saja melalui Kombel, melalui APSI, melalui dinas, mungkin diundang ke Jakarta untuk pelatihan, itu pengembangan diri semuanya, seperti itu. Kemudian pengembangan atau membagikan praktek baik, apa yang sudah kita dapatkan, kita bagikan praktek baik, itu salah satu bentuk pengembangan diri juga, pengembangan kita. Nah, itu nanti dibuat sebuah laporan. Jadi ada untuk di PKB ini ada dua, ya, yaitu yang pertama adalah pengembangan diri seperti yang biasanya, dan yang keduanya adalah melalui berbagi praktek baik. Mungkin ini yang dimaksud Pak Menteri yang baru, bahwa nanti untuk mendapatkan jam yang cukup tidak hanya ngajar dan ikuti pelatihan sehingga mengumpulkan sertifikat jadi pengepul sertifikat katanya. Nah, ini tidak hanya itu, tapi berbagi praktek baik itu merupakan bagian dari pengembangan diri. Misalkan saya ngisi loka karya, itu namanya pengembangan diri. Maksudnya seperti itu. Ini yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pengawas pada tahun 2025 nanti. Mulai Januari, persiapkan RHK dan persiapkan segala sesuatu supaya bisa berjalan dengan baik. Atur sehingga pada setiap bulan itu apa yang mau dilakukan, bulan Februari sampai Januari sampai dan seterusnya, sehingga merata apa yang harus dilakukan pada bulan itu. Karena dengan jumlah binaan minimal 10, maka cukup lumayan berat bagi pengawas kalau memang dilakukan dengan benar-benar. Maka ini perlu strategi, perlu supaya Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan dengan baik. Nah, kalau saya sekiranya memang nggak memungkinkan, saya misalkan training ataupun mentoring dikumpulkan jadi satu sehingga waktunya lebih efektif gitu, ya, tidak ke sekolah semuanya, tapi tetap harus ada ke sekolah, mungkin gantian bulannya, ya, waktunya, kira-kira seperti itu. Sukses selalu, tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang yang berkenan. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share.